Shalom, selamat pagi Warriors. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini yang saya bawakan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36b. Kisah Para Rasul 9 ayat 36b. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Semua kita yang hidup, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, pasti akan mengalami kematian. Namun bagaimanakah kesan orang-orang yang mengenal kita apabila kematian itu datang, Bapak Ibu? Ayat yang kita baca tadi adalah salah satu ayat yang terdapat dalam satu perikop dengan judul Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, Bapak Ibu. Di mana perikop ini menceritakan tentang pelayanan Petrus di beberapa tempat. Salah satunya tempat itu bernama Yope. Petrus datang di tempat ini karena permintaan beberapa murid lain untuk mendoakan seorang janda yang telah mati, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada yang bisa kita pelajari dari cerita ini, Bapak Ibu, mengenai seseorang janda yang bernama Dorcas, seorang janda Yahudi yang bernama Dorcas yang tinggal di Yope. Ia memiliki dua nama panggilan, Bapak Ibu. Teman-temannya dari kaum Yahudi memanggil dia Tabita, dan dari kaum Yunani memanggil dia Dorcas. Alkitab di sini menyatakan bahwasanya Dorcas itu seorang janda yang dikenal sangat baik dan banyak sekali memberikan sedekah, Bapak Ibu. Seperti yang kita baca tadi, kita Kisah Para Rasul 9 ayat 36b. Itu kita bisa dapatkan bagaimana pribadi Dorcas di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih. Sehingga hidupnya itu menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Karena Dorcas ini dikenal suka menolong orang lain dan banyak memberi, Bapak Ibu. Sehingga ketika Dorcas ini sakit dan bahkan meninggal, banyak orang sedih. Banyak orang merasa kehilangan, Bapak Ibu. Kemudian mereka pun mencari cara agar bagaimana Dorcas itu bisa hidup kembali. Sehingga pada saat mereka mendengar ada Petrus, mereka menginginkan dan meminta Petrus untuk datang ke Yope untuk mendoakan Dorcas ini, Bapak Ibu. Karena orang-orang di Yope sangat menginginkan, sangat merasa kehilangan atas kematian Dorcas, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Petrus datang ke Yope dan mendoakan Dorcas itu. Dan karena kuasa Tuhan, Dorcas ini akhirnya bisa hidup kembali, Bapak. Mujizat terjadi bagi Dorcas. Namun saya tidak menekankan mengenai mujizat yang terjadi atas diri Dorcas. Namun yang saya ingin tekankan dan bisa kita pelajari adalah bagaimana banyaknya orang menginginkan kehidupan Dorcas kembali, Bapak. Banyak sekali orang yang menginginkan Dorcas untuk bisa hidup. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara terkasih? Apakah selama hidup ini kita mampu menjadi buah bibir yang baik karena keteladanan hidup yang kita tunjukkan selama hidup kita? Apakah selama kita hidup kehadiran kita dinanti-nantikan orang? Ataukah hidup kita ini sebaliknya, Bapak Ibu? Banyak orang yang benci, banyak orang yang tidak menginginkan kita. Nah, di kesempatan yang baik pada pagi hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, saya mengajak kita sekalian untuk menjalani hidup ini menjadi pribadi lepas pribadi yang selalu diinginkan kehadiran. Menjadi pribadi lepas pribadi yang bisa memberikan dampak yang positif. Sebagaimana kisah yang diceritakan dari keseluruhan ayat mengenai Dorcas ini, Bapak Ibu. Saya menantang kita semua untuk seperti itu. Demikianlah firman Tuhan yang saya telah sampaikan. Biarlah firman yang saya sampaikan ini menjadi berkat, dan kita bukan hanya cakap sebagai pendengar,
tapi kita juga cakap sebagai pelaku firman. Terpuji nama Tuhan. Shalom.